Assalamualaikum, selamat datang di rumah Raisa. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku hari ini. Nah, hari ini tuh aku lagi di pasar. Nah, rencananya ini aku mau beli ikan karena requestnya Raisa. Katanya mamanya udah lama banget gak masak ikan mas. Jadi ini aku beli ikan mas dan ikan bako. Ikan bako itu kalau di daerah lain itu apa ya namanya, aku juga nggak tahu ya. Itu sejenis ikan yang katanya kalau kita udah selesai operasi, misalnya operasi sesar, itu bagus kalau konsumsi ikan itu. Dan lanjut, ini aku udah sampai di rumah. Ini aku mau buka dulu apa aja yang aku beli. Ini sebenarnya aku maksudnya itu aku nggak niat buat belanja ya, cuman ini aku belanjanya buat kekurangan yang di rumah aja. Jadi ini aku beli seadanya aja. Nah, ini ada cabe. Ini cabenya itu kalau di sini tuh ada jual yang udah digiling kayak gitu, tapi ini gilingnya giling kasar ya. Terus ini ada terung. Ini terungnya 25.000. Nah, terus ini ada salak ya, buah salak. Jadi tadi itu aku lagi lihat buah salak, ya udah deh aku beli itu 1 kilonya itu 13.000. Terus ini ada ikan. Nah, ini ikan mas kalau di sini, ikan raya atau ikan rayo kalau di daerah aku ya. Ini harganya 1 kilo itu 35.000 ya, tapi karena tadi timbangannya agak lebih karena ada beberapa ikan, jadi itu harganya 40.000. Dan ini ada ikan bako, kalau di sini itu 1 kilonya 45.000, lebih mahal ya. Nggak tahu kenapa ikan itu mahal, karena yang aku dengar itu khasiatnya bagus, apalagi orang kalau udah operasi kayak gitu, jadi jahitannya gimana gitu cepat sembuh atau gimana ya. Nah, lanjut, ini ikannya aku udah cuci dan bersihkan, dan ini aku kasih bumbu ya. Jadi aku kasih bumbu racik aja, jadi bumbu instan ini juga udah enak kok. Dan lanjut, nanti ikannya aku mau campur sama terung ya. Jadi ini terungnya aku kupas dulu, aku potong-potong dulu. Ini tadi aku beli satu ikatnya itu ada 3, jadi satu ikatnya itu 3.000. Tapi kalau beli 2 itu bisa jadi 5.000 aja, jadi diskon 1.000 lah ya. Dan rencananya ini aku mau bikin balado ya, karena di rumah aku tuh ya nggak tahu itu suka banget sama yang balado kayak gitu. Emang menu sehari-hari kita di rumah itu emang sering balado, karena rasanya kalau nggak makan balado itu rasanya ada yang kurang. Nggak tahu, mungkin udah kebiasaan kali ya, kalau di daerah aku suka banyakan kayak gitu. Nah, apalagi kalau balado itu dicampur sama terung, tahu, tempe, sama itu kentang. Biasanya aku menu sehari-hari selalu begitu, karena emang ya di rumah itu emang doyannya kayak gitu. Apalagi kalau sama papanya Raisa itu kalau dimasakin macem-macem yang aneh-aneh, menu-menu baru, malah nggak dimakan sama sekali. Makanya aku lebih suka yang pasti-pasti aja deh kalau di rumah. Kecuali buat Raisa, mungkin dia pengen mencoba sesuatu menu yang baru. Nah, tapi kalau yang lainnya kayaknya enggak. Dan lanjut, ini aku masukin dulu minyaknya ya. Jadi ini minyaknya emang sedikit agak banyak karena masak ikan, makanya aku sengaja agak banyakin, agak lebih dari biasanya, biar nanti ikannya itu terbenam dengan minyaknya. Nah, aku kalau goreng ikan atau goreng-goreng yang biasanya sering aku goreng-goreng atau bahkan kentang terung, aku lebih suka pakai kuali seperti ini ya. Rasanya itu kenapa ya, kok beda aja gitu, beda. Salah satunya itu kepuasan tersendiri, terus satunya lagi itu hasilnya rasanya ya, menurut aku itu emang beda juga. Makanya aku kalau menggoreng ikan seperti ini, aku lebih suka di kuali daripada aku menggunakan teflon. Nah, jadi ini ikannya yang aku goreng cuman bagian badannya aja ya. Dan bagian kepala sama ekornya itu aku sisain karena buat nanti aku mau bikin gulai ikan kuning. Nah, pasti enak banget kalau bagian kepala dan ekornya. Dan ini lanjut, ini aku mau ambil bawang dulu ya, dan ternyata itu bawangnya udah tinggal sedikit, aku nggak tahu. Ini rencananya aku mau buat goreng baladonya itu, nanti aku kasih bawang dulu karena aku emang tipe orang yang suka sama banyak bawang. Jadi karena ini sedikit ya udahlah, nggak apa-apa, karena udah nggak ada lagi
Soalnya tadi aku nggak ngeliat dulu, jadi aku nggak tahu kalau bawangnya udah hampir habis. Nah ini aku kupasin aja semua yang bawang yang kesisa. Nanti aku tinggal goreng terus baru dimasukin deh itu cabenya. Jadi aku tuh kalau masak ya aku suka banget sama bawang. Masak apa aja aku suka banyakin bawang. Cuman kalau suami dan anak aku tuh nggak suka bawang. Tapi kadang-kadang ya aku masukin aja karena rasanya tuh kalau nggak pakai bawang gitu nggak enak atau nggak wangi kayak gitu. Dan seringkali kalau anak dan suami aku tuh kalau kelihat bawang itu suka diketepiin di pinggir-pinggirnya piring kayak gitu. Apalagi kalau bikin telur dadar atau mata sapi pasti requestnya selalu nggak pakai bawang. Padahal bawang itu bikin masakan jadi harum ya. Nah ini ikannya udah agak menguning dan kecoklatan. Nah ini aku mau balik dulu. Nah ini masak ikannya sebenarnya nggak lama-lama sih, sebentar aja ini udah mau masak karena ini emang dasarnya ikannya itu lembut ya. Dan ini bawangnya aku iris-iris dulu, jadi nanti sebelum cabenya aku masukin, aku masukin dulu bawang yang udah aku iris-iris ini, terus aku goreng sebentar ya, jangan sampai terlalu kering baru deh aku masukin cabenya. Nah bawang ini tuh sebenarnya nggak harus sebanyak ini ya, karena aku sering banget loh dikomen sama orang kenapa bawangnya banyak banget, itu cukup 2 atau 3 aja atau mungkin 1 aja gitu ya. Karena emang aku tuh suka banyak bawang karena pribadi aku ya yang suka kalau masaknya itu suka banyak bawang kayak gitu. Jadi ya sesuai selera aja sih aku masaknya. Cuman aku sukanya banyak bawang merah ya, bukan banyak bawang putih. Kalau bawang putih aku pakainya itu secukupnya aja. Karena kalau bawang putih kalau banyak-banyak itu rasanya agak beda. Tapi kalau bawang merah itu aku makai banyak berapapun itu aku suka ya, menurut aku ya, mungkin selera orang kan beda-beda. Nah ini ikannya udah selesai digoreng semua, jadi aku gorengnya cukup segini aja ya. Ini cuman bagian badannya aja yang aku goreng. Dan lanjut ini aku mau goreng terung. Ini ikannya sengaja aku campur terung karena sebelum-sebelumnya ini aku masak ikan itu selalu dicampur dengan jengkol. Dan aku tuh orang yang gak suka sama jengkol. Aku sih masakannya aja, makannya nggak pernah. Makanya ya sekarang aku pengen campurnya sama terung aja biar aku bisa menikmati masakan aku sendiri. Nah ini bawangnya udah aku masukin ya, tadi aku lupa nge-record, sebenarnya bukan lupa tapi rasanya udah ke record tapi ternyata belum kepencet. Dan ini lanjut aku mau masukin cabenya. Nah dan cabenya ini kalau di sini tuh ya ini cabe gilingnya itu giling kasar. Apa sih kalau di tempat lain aku nggak tahu ya ini ada yang dijual seperti ini apa enggak. Kalau yang aku tahu itu cuman di daerah maksudnya di daerah lain tuh cuman adanya cabai giling halus kayak gitu. Nah kalau yang kasar kayak gini aku nggak tahu itu di daerah lain ada apa enggaknya. Karena sebenarnya kalau ada yang jual kayak gini tuh cukup membantu ya, karena kadang-kadang aku males buat menggiling atau ngulek cabai kayak gitu, makanya aku beli yang udah jadi aja. Sebenarnya sih bisa di blender ya, cuman ya kadang-kadang ya itu kadang-kadang malesnya itu ya ya biasalah. Nah karena tadi itu aku ke pasarnya itu barusan dari pulang antar sekolahnya Raisa, jadi aku langsung mampir ke pasar, niatnya itu cuman beli cabai aja ya 1, akhirnya masuk ke dalam ya udah deh nambah-nambah lagi, meskipun nggak banyak yang aku beli tapi ya tetap aja namanya belanja. Jadi pulangnya itu aku mager banget buat ngulek cabai kayak gitu. Nah ini rasanya cabenya udah masak, jadi aku tinggal masukin lagi terung dan ikannya, jadi aku campur-campur aja semua kayak gini. Nah di sini itu menu yang paling tiap hari hampir tiap hari selalu aku masak, karena ya emang sukanya di rumah itu ya begini aja, yang ada balado-balado kayak seperti ini.
Dan ini tinggal ditambahin sayur bening kayak gitu. Nah, ini baru mantep deh kayaknya. Tapi ini karena aku tadi itu kelupaan, lupa beli sayurnya, apalagi kalau sayurnya itu belum dipotong-potong. Kan biasanya ada di pasar itu jualnya yang udah dipotong-potong, jadi aku tinggal cemplong-cemplong kayak gitu. Nah, tapi karena emang dasarnya lupa, ya udah deh aku kali ini nggak masak sayur dulu. Tapi ini aja udah enak. Karena aku sebenarnya ya kalau mau beli sayur itu enaknya pas dimasak langsung dibeli, maksudnya itu dibeli langsung dimasak kayak gitu. Karena pengalaman aku sering banget kalau sayur udah dimasukin kulkas itu sering layu atau udah nggak seger, jadi rasanya dimakan itu juga nggak enak. Jadi ya udah deh, sekarang aku mau masak itu mau kalau udah mau dimasak baru deh aku beli sayurnya. Dan ini masakan aku udah selesai, jadi aku mau makan dulu, aku mau nyiapin dulu semuanya. Dan sekian dulu ya video aku hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time, bye. Wassalamualaikum.